Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina bis-shawabi waftah lana abwaabal fadli wa abwaabal ilmi wa abwaabal lutfi wa abwaabal rizqi ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sifatis salati. Ini satu pasal menjelaskan tentang sifat salat. Arkanus salati ay furuduha. Rukun-rukun salat, artinya fardu-fardu salat itu arba'ata asyara, ada 14. Jadi rukun-rukun sholat itu ada 14. Nah, kebanyakan di sholat di sini dipakai kata rukun-rukun, sedangkan di wudhu itu dipakai kata fardu wudhu, tetapi tidak dipakai kata rukun wudhu. Ini ada perbedaan. Kalau kata rukun itu dia harus mualaf, harus yaitu bersambung. Tetapi kalau fardu itu boleh dia tidak mualaf. Misalnya kalau rukun sholat, rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Nanti ketika kita berniat, terus nanti kita takbir, kan ini tidak sah kan? Kita berniat dulu, nanti tinggal 5 menit atau 10 menit baru kita takbir. Ini tidak sah. Nah, tetapi kalau kata fardu itu bisa perbuatan itu tidak mualaf. Misalnya wudhu. Ketika kita membasuh muka, nanti 5 menit atau 10 menit lagi baru kita membasuh kedua tangan. Itu sah-sah saja. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala mualafnya. Nah, ini beda rukun dengan fardu. Rukun-rukun sholat atau fardu sholat itu ada 14. Bija'lit tuma'ninati fi mahalliha ruknan wahidan. Dengan menjadikan tuma'ninah itu pada tempatnya, ruknan wahidan, menjadi satu rukun. Jadi tuma'ninah itu dijadikan satu rukun sekalian. Di ruku itu harus ada tuma'ninah, di i'tidal itu harus ada tuma'ninah, di sujud ada tuma'ninah, duduk antara dua sujud ada tuma'ninah, begitu juga sujud kedua ada tuma'ninah. Maka semuanya itu dijadikan satu rukun itu pada tempatnya. Kalau dijadikan itu beda-beda, nanti itu akan menjadi banyak. Yang pertama, ahaduha, salah satunya adalah niyatun, yaitu niat. Jadi rukun-rukun itu terbagi menjadi 3. Rukun-rukun itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah yaitu qalbiyun, itu rukun qalbi. Rukun yaitu yang bersifat di dalam hati. Ini yang pertama, itu rukun qalbi, yaitu ada satu, yaitu hanya niat saja. Yang kedua yaitu rukun qauli, rukun yang bersifat ucapan. Nah, ini rukun yang bersifat ucapan ini ada 5. Yang pertama adalah takbir, yang kedua adalah al-fatihah, yang ketiga adalah tasyahud, yang keempat adalah selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir adalah yaitu salam. Nah, ini ada yaitu 5 rukun qauli. Jadi sudah 6. Dan yang terakhir adalah yaitu rukun fi'li. Nah, rukun fi'li ini ada 7. Rukun fi'li ini ada 7. Yang pertama adalah yaitu al-qiyam, berdiri. Yang kedua adalah ar-ruku', ketiga adalah i'tidal,
keempat adalah sujud, kelima adalah duduk di antara dua sujud, dan keenam yaitu duduk pada tasyahud akhir. Ya, duduk pada tasyahud akhir. Nah, ini 7 dari rukun fi'li. Itu menjadi berapa? 13. Mana lagi 2? Mana kita? Mana lagi satu? Ya, ini lagi satu mana? Yaitu tumakninah. Itu menjadi 14. Ahaduha, salah satunya adalah yaitu niat. Wahia, dan arti niat itu adalah al-qasdu bil qalbi, yaitu menyengaja dengan hati, li khabarin, karena sebuah hadis, innamal a'malu binniyati, hanya saja segala perbuatan itu tergantung dari niat. Jadi arti niat itu pada bahasa adalah al-qasdu bil qalbi, yaitu menyengaja dengan hati. Ini arti niat pada bahasa. Tetapi kalau arti niat pada syarat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, artinya menyengaja sesuatu itu yang disertai dengan perbuatan. Nah, ini arti niat secara syar'i, secara istilahi. Tetapi kalau niat secara bahasa itu artinya al-qasdu bil qalbi, yaitu menyengaja dengan hati. Karena berdasarkan sebuah hadis, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat. Fayajibu fiha ay an-niyati qasdu fi'liha, maka wajib pada niat itu qasdu fi'liha, yaitu sengaja memperbuat ay as-sholati, memperbuat salat tersebut. Maka wajib pada niat itu ada qasd, ada maksud untuk memperbuat sholat tersebut. Nah, ini yaitu pada niat. Jadi sholat itu terbagi menjadi 3. Ada yang fardu, ada yang yaitu naflun muqayyadun biwaqtin, itu sholat sunnah yang dikaitkan dengan waktu, atau yaitu sholat sunat yang dikaitkan dengan sebab, dan yang ketiga adalah yaitu sholat sunat mutlak. Nah, ini ada 3 macam sholat. Yang pertama adalah sholat fardu, yang kedua adalah sholat sunat yang dikaitkan dengan waktu atau yaitu sebab, dan yang ketiga adalah yaitu sholat sunat mutlak. Sholat fardu di dalam niat itu harus dihadirkan 3. Di dalam sholat fardu itu harus 3 yang hadir di dalam niat kita. Yang pertama adalah qasd, yaitu maksud memperbuat sholat itu. Yang kedua adalah ta'yin. Ta'yin itu sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Itu ta'yin, menentukan. Dan menentukan sholat apa yang dikerjakan. Dan yang ketiga adalah yaitu ta'arud. Arti ta'arud itu fardu atau sunnah. Nah, ini yang harus didatangkan di dalam niat, yaitu sholat fardu. Nah, jadi ketika dia berniat, itu cukup buat misalnya yaitu usolli fardhu maghrib, cukup buat. Wa amma, dan adapun yaitu bilangan rakaatnya mustaqbilal qiblatnya itu lillahi ta'ala, itu cuma hukumnya sunnah. Yang wajib didatangkan di dalam sholat fardu, di dalam niat itu hanya 3 ini: qasd, ta'yin, ta'arud. Nah, sedangkan yang wajib didatangkan di sholat sunat yang mempunyai waktu atau sholat sunat yang mempunyai sebab itu ada 2. Yang pertama adalah qasd, artinya yaitu ada niat, ada tujuan untuk memperbuat sholat itu. Dan yang kedua adalah ta'yin, yaitu sholat sunat apa. Nah, masalah ta'arudnya itu dia sunat atau itu tidak menjadi
wajib. Nah, misalnya itu sholat sunat yang dikaitkan dengan waktu, yaitu sholat sunat rawatib, misalnya yaitu qabliyah. Enggak, qabliyah. Jadi wajib disebut qabliyah ini. Masalah sunnah itu hukumnya sunnah. Jadi misalnya usolli qabliyat az-zuhri, gitu kan? Usolli qabliyat az-zuhri, cukup wahyu sajaku yaitu mengerjakan qabliyah zuhur. Nah, ucapan sunnatan lillahi ta'ala itu hukumnya cuma sunnah doang. Dan yang ketiga adalah yaitu salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak yang wajib dihadirkan di dalam hati yaitu cuma satu, yaitu apa? Qasdu fi'liha, yaitu sengaja memperbuat sholat itu. Ya. Masalah misalnya yaitu kata-kata mutlak, kata-kata sunatan itu hukumnya sunnah doang ya. Jadi penting kalau sholat sunat mutlak cukup usolli doang, saja sholat cukup pak itu. Ya, cukup. Ini kalau sholat sunat mutlak. Jadi sholat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fardu, yang kedua adalah sholat sunat yang dikaitkan dengan waktu atau sebab, dan yang ketiga adalah sholat sunat mutlak. Fayajibu fiha ay an-niyati qasdu fi'liha ay as-salati litatamayyaza an baqiyatil af'ali. Maka wajib pada niat itu qasdu fi'liha, sengaja memperbuat salat, litatamayyaza an baqiyatil af'ali, untuk berbeda dengan yaitu perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi ini apa namanya tujuannya, yaitu niat ini harus ada, yaitu qasad, harus ada niat untuk memperbuat sholat itu. Kenapa? Yaitu supaya berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi ketika kita misalnya bersugi, ini sikat gigi kan? Jadi bedakan antara ibadah dan adat. Kalau ada niat kita untuk bersiwak, jadi hasil dia dengan sikat gigi itu. Tetapi misalnya kita uras dulu langsung disikat gigi, ini adat, ini kebiasaan jadi ini. Jadi usahakan. Jadi ketika kita disikat gigi itu niatkan, jadi anteknya menjadi ibadah. Wa ta'yinuha min zuhrin aw ghairihi, dan mentakyinkan sholat tersebut min zuhrin, dari sholat zuhur, aw ghairihi, atau selainnya, supaya apa? Litatamayyaza an ghairiha, untuk membedakan dari yang lainnya. Nah, yang kedua adalah yaitu harus ditakyinkan, ditentukan. Nggih, salat Nabi yang diperbuat. Nggih, itu apakah salat zuhur atau salat asar, salat maghrib, isya ataupun subuh. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk berbeda dari yang lainnya. Fala yakfi niyyatu fardhil waqti, maka tidak sah niat fardu waktu ini. Tidak sah. Misalnya menurut usolli fardhu hadzal waqti, sengaja saya sholat fardu waktu ini. Nggih, sajaku sholat fardu waktu ini, padahal waktu tertentu kan. Artinya katanya fardu waktu itu pasti sholat itu kan ini. Misalnya maghrib ini, tidak ada orang usolli sunnatal maghrib, usolli fardhu maghrib. Tetapi kita ucapkan usolli yaitu fardhu hadzal waqti, atau usolli fardhu waqti, aku sholat fardu waktu ini. Ini tidak sah. Ya, sekalipun kata-kata yaitu waktu ini, dia pasti kembali kepada sholat maghrib itu. Tetapi tetap hukumnya tidak sah. Sama dengan khutbah. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli alaihi, kita domir kadunte, kata ganti kadunte alaihi, nanti ini tongkat ada Sayyidina Muhammad atau ada Muhammad. Ya. Ini dalam yaitu mazhab Imam Syafi'i itu tidak sah. Tidak sah. Tetapi Ibnu Nabatah mengatakan dalam kitab yaitu Fatawa Kubra Ibnu Hajar, jadi Ibnu Nabatah mengatakan di sana yaitu sah dia.
Kenapa? Karena domir itu kata ganti alaihi, nanti alaihi. Jadi karena itu pasti kembali kepada Rasulullah, tidak ada yang lain. Ya. Nah, tetapi itu mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan ini tidak sah. Ya, itu mayoritas ulama Syafi'iyah. Ini tidak sah. Jadi harus doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Nabi. Ya. Ini Nabi itu pasti kembali kepada Rasulullah. Jadi ketika aku itu kata ganti domir. Walau kana sholatul maf'ulatu naflan ghairu mutlaqin. Sekalipun ada sholat yang diperbuat itu adalah sholat sunnah selain dari sholat mutlak. Jadi tetap itu wajib kita mentakyinkan, menentukan. Itu sholat apa yang dikerjakan. Sekalipun sholat yang diperbuat itu adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu tetapi selain sholat sunnah mutlak. Apakah qobliyah zuhur atau sholat yaitu sunat duha, sholat Id, itu harus wajib kita datangkan. Itu Idul Fitri, Idul Adha atau tarawih atau witir, wajib kita datangkan ini kata-kata ini. Usolli sunnat tarawih, atau usolli at-tarawih. Ini harus didatangkan kata-kata tarawih ini. Karawatib seperti sholat sunat rawatib, wasunanil muaqqatati dan sunat-sunat yang ditentukan waktunya, audzatis sababi atau sholat sunat yang mempunyai sebab, fayajibu fiha at-ta'yinu bil idhafati ila ma yu'ayyinuha. Maka wajib pada sholat tersebut mentakyinkan, menentukan dengan menyandarkan kepada apa-apa yang dia tentukan akan sholat tersebut. Jadi wajib di sini kita datangkan ta'yinnya. Wajib kita datangkan yaitu ketentuan dengan menyandarkan kepada apa yang kita tentukan itu. Misalnya merasi berugino sholat sunat sholat sunat duha atau sholat sunat tahajud atau sholat sunat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau tarawih atau witir. Jadi wajib tidak tenang ini. Itu sholat sunat sih kalau itu. Nah, masalahnya itu sunnah zuhri, sunnah itu hukumnya sunnah. Misalnya kasunnah zuhri al-qabliyati seperti sholat sunat zuhur qabliyah, awil ba'diyah atau ba'diyah. Wa illam yu'akhiril qabliyata sekalipun dia tidak mengakhirkan qabliyah. Ya, jadi wajib kita datangkan kata-kata qabliyah itu, yaitu zuhur qabliyah, zuhur itu, usolli yaitu qabliyatas zuhri atau usolli sunnatas zuhri al-qabliyah. Ini wajib kedatangnya ya. Itu zuhur ini, qabliyah ini wajib didatangkan juga. Ini apabila kalau qabliyah itu ada ba'diyahnya. Sholat sunat yang ada qabliyah dan ba'diyahnya wajib didatangkan yaitu kata-kata qabliyah atau ba'diyahnya. Lalu mun sholat itu ndek nara ba'diyahnya. Sholat itu ndek nara ba'diyahnya kanggo ndek didatangkan kata qabliyahnya. Kanggo ndek didatangkan kata qabliyahnya. Ini kalau tidak ada yaitu ba'diyahnya. Nah, jadi wajib kita datangkan yaitu kita takyinkan, kita jelaskan yaitu zuhur, qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Ini sekalipun dia itu tidak mengakhirkan yaitu sholat qabliyah. Sekalipun dia mengakhirkan qabliyahnya. Misalnya jadinya qabliyah itu bisa diakhirkan, bisa dikerjakan yaitu setelah sholat fardu. Ingat, jadi misalnya kita datang masjid jamaah wah mulai, jamaah wah mulai langsung berjamaah pun. Bares setelah jamaah setelah sholat fardu nih gawe qabliyah pun deh gawe ba'diyah. Boleh kita mengerjakan qabliyah itu setelah sholat fardu. Kenapa?
Karena waktu qobliyah itu sama dengan waktu sholat fardu, artinya yaitu baru masuk waktu sampai berakhirnya waktu. Ini waktu qobliyah. Sedangkan waktu ba'diyah dimulai dari setelah sholat fardu sampai berakhirnya waktu. Jadi misalnya asar misalnya jadi sempat, mungkin qobliyah. Sholat asar jadi sempat qobliyah. Nah jadinya itu kamu digawe iya lihat ba'diyah asarnya. Nggih, lha kok boleh behu, dene gawe masjid. Nggih, boleh behu gawe ya nek. Lebane lawan takut-takut. Nggih, itu jadi turutan lawan kenene arah salat ba'diyah asar lawan. Ini sih jadi takut-takut. Nah, jadinya ini pengkiasan lekan itu sebuah hadis bahwasanya Rasulullah pernah mengerjakan qobliyah itu setelah subuh. Setelah sholat subuh. Nah, ini yang menjadi dalilnya. Jadi Rasulullah pernah mengerjakan qobliyah itu pada itu setelah subuh. Maka ulama mengkias, okay? Ulama mengkias kepada yaitu sholat fardu yang lain. Begitu juga sholat sunat yang mempunyai sebab. Okay? Sholat sunat yang mempunyai sebab ini ada dua macam. Okay? Itu ada sebabnya takdim, ada sebabnya takhir. Okay? Sebabnya takdim, ada sebabnya takhir. Kalau sebabnya takdim, boleh kita mengerjakan sholat sunat itu di waktu-waktu yang diharamkan. Okay? Misalnya waktu asar. Setelah itu sholat asar, misalnya itu datang jam setengah 6 tidak bersigir untuk nunggu sholat maghrib. Itu boleh kita mengerjakan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sebabnya terdahulu. Tahiyat kita bersigir dulu, imam kita sholat. Ini sebabnya dulu. Sebabnya tahiyat kita bersigir dulu, imam kita sholat tahiyatul masjid. Kita sholat dulu, imam kita bersigir. Begitu juga sholat sunat wudu. Artinya sebabnya dulu wudu kita dulu, kita sholat sunat wudu. Kita sholat sunat dulu, kita wudu. Nah ini sebabnya takdir. Jadi kalau sebabnya itu takdir, terdahulu sebabnya, yaitu boleh kita mengerjakan sholat sunat itu pada waktu-waktu yang diharamkan. Nah tetapi kalau sebabnya itu belakangan, takhir sebabnya ini, maka tidak boleh kita mengerjakan sholat sunat itu di waktu yang diharamkan. Misalnya dengan berangkat haji ini, jam berangkat haji jam 6, jam 6. Jadi jam 6 itu kan waktu tahrim untuk sholat sunat setelah subuh, ya kan? Setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh, lepas ini misalnya. Terus dengan bersikir kan terus sunatnya itu untuk yaitu sholat sunat khuruj, sholat sunat keluar dari rumah. Nah jadi mulai berangkat jam 6 itu subuh dengan badannya tidak bersikir, dendeknya sholat sunat khuruj. Ini haram hukumnya. Dendeknya sholat sunat khuruj. Kalau bertepatan dengan waktu yang diharamkan. Kenapa? Karena sebabnya itu belakangan. Buktinya sebabnya itu belakangan. Sembahyangnya dulu, aku disuruh dengan Pak ini. Ini kan sebabnya belakangan. Jadi ini sholatnya dulu, aku disuruh dengan Pak ini. Nah begitu juga. Misalnya dengan si gene ngambil niat, yaitu haji atau umrah. Misalnya bertepatan dengan sholat asar. Jadi setelah sholat asar, kan sunatnya itu untuk sholat sunat ihram. Kan kenapa bayar ini niat. Nah jadi apabila setelah sholat asar, waktu asar tahun ini gini ngambil niat itu gini berihram itu, ini dendek sholat sunat ihram. Kenapa? Karena di sini yaitu sebabnya itu belakangan. Jadi artinya sholat sunat ihram ya dulu aku niat.
beriak dulu apa sholat sunat ihram. Jadi sholat sunat ihram dulu ino ampun beriak. Jadi ino ampun ne kanggo gawe dia sholat sunat ihram ini yaitu di waktu yang diharamkan. Karena di Madinah itu masih ada waktu yang diharamkan, berbeda dengan Mekah. Nggak, mudah Mekah dengar waktu yang diharamkan di Mekah. Ini tidak ada waktu yang diharamkan. Ini dijelaskan di dalam kitab Mu'minul Muhtaj. Wa mithluha, dan seumpamanya adalah kullu sholatin laha sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha. Tiap-tiap sholat laha, bagi sholat itu ada sunnah sebelumnya dan ada sunnah setelahnya. Jadi tiap-tiap sholat yang ada sholat sunnah sebelumnya dan sholat sunnah setelahnya ini yaitu wajib untuk ditayinkan, yaitu qobliyahne, ba'dah dan ba'diyahne ini wajib dijelaskan. Tidak dengan kata qobliyahne dan kata ba'diyahne. Ini kalau ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahne. Tetapi kalau tidak ada sholat ba'diyahne, sholat sunnah ba'diyahne, yaitu tidak perlu atau tidak wajib kita mendatangkan qobliyahne ini. Oke, cukup misalnya asar, usul di sunnatal asri cukup wa ini. Oke, sengaja saya sholat sunat asar, cukup wa ini. Kemudian karena sholat sunat asar itu sholat asar itu tidak ada sholat ba'diyahnya. Wa ka'idil adha, dan begitu juga seperti sholat Idul Adha, Awil Akbar, atau yang dinamakan sholat yaitu Idul Akbar, Awil Fitri, Awil Asghari, atau sholat yaitu Idul Fitri atau Idul Asghar. Nah, jadi sholat Idul Adha wajib kita datangkan Idul Adhanya. Ya, usalli sunnat Idul Adha, atau sholat Idul Fitri, usalli sunnat Idul Fitri, wajib kita datangnya. Enggak usalli sunnat al-Id. Jadi sholat sunat dua kan. Dia enggak sholat usalli sunnat al-Id, sengaja saya sholat sunat Id. Jadi sholat Id itu jadi ini. Ini wajib kita datangkan, yaitu apakah Idul Adha atau Idul Fitri. Fala yakfi sholatul Id, maka tidak cukup dengan ucapan sholatul Id. Misalnya usolli sholatul Id, jadi cukup dari sah ini. Sengaja saya sholat Id, ini dari sah, tidak sah. Ya? Karena ini masih umur. Ini apakah itu sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri? Wal fitri, dan sholat sunat witir. Ya, sholat sunat witir. Jadi harus kita datangkan kata-kata witir. Ya, usolli sunnatal witri. Ya, harus kita datangkan itu kata-kata witirnya. Jadi sholat sunat witir ini ada dua pendapat, ya. Apakah yaitu kita kerjakan sebelum tidur atau nanti kita kerjakan yaitu di akhir malam, artinya setelah tidur. Di sini Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman dia mengerjakan sholat witir itu sebelum tidur. Jadi sidak mana tidur ini apa digawe sholat sunat witir. Sedangkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali yaitu mengerjakan sholat sunat witir ini yaitu nanti di pertengahan malam, artinya setelah tidurnya. Jadi tutup itu adalah tidur itu dulu ada pertengahan malam itu yuras itu ampune gawe sholat sunat witir ini. Nah, dari mata kita itu Imam Syafi'i ini mengambil yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Jadi ini lebih anjurannya isi Imam Syafi'i. Nah, jadi sholat witir ini dengan kanggo dua witir lek satu malam. Ya, tidak boleh dua witir bisa di dalam satu malam. La witrani fi lailatin, ini hadis yaitu Rasulullah.
Ya, tidak ada dua jenis witir di dalam satu malam. Jadi apabila kita sholat itu setelah sholat tarawih misalnya, ya, ada sholat witir. Lihat setelah tarawih itu ada witir, ya, baru biasa ada witir, ya, atau langsung witir, ya, langsung witir. Ada yang witir. Jadi ketika kita tutup qiyamul lail, ya, sholat tahajud atau qiyamul lail. Tapi boleh juga kita mengerjakan sholat sunat witir itu, ya, tetapi tidak dihitung 2 kali. Misalnya setelah sholat tarawih itu kita kerjakan 2 rakaat dulu, ya, 2 rakaat dulu kerjaannya. Nah, baris, ya, tutup kita sholat tahajud, gawe witir aku. Tetapi syaratnya harus ganjil. Itu serakaat atau telur rakaat digawe. Jadi keseluruhan ini gawe witir 5 rakaat. Atau kita mengerjakan sholat witir dengan imam 3 rakaat dulu. Ya, setelah Ramadan ini, setelah tarawih ini. Nah, nanti setelah sholat tahajud kita ingin witir lagi, ya, kerjakan genap. Ya, kerjakan si genap itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi bertegawe 2 rakaat otomatis 5 rakaat dari ini. Nah, ini tidak dihitung 2 witir, tetapi itu tetap dihitung satu witir. Karena arti witir itu adalah ganjil. Nah, ini yang dijelaskan oleh Habib Umar bin Hafiz. Sawa'un al-wahidatu wa zaidatu 'alaiha, itu sama saja dia mengerjakan yaitu 1 sholat witir wa zaidatu 'alaiha, dan lebih dari satu rakaat. Dia sama saja dia mengerjakan 1 rakaat atau lebih dari 1 rakaat, yaitu 3 rakaat, 5 rakaat. Dia tetap dia harus mendatangkan kata-kata witir itu. Dia tetap tidak dengar itu kata witir itu. Dia usolli sunnatan witri. Ini tetap tidak dengar kata-kata witir, sekalipun dengan jalan salat sunat witir itu serakaat atau lebih dengan serakaat. Yang penting ganjil. Wa yakfi niyatul witri min ghairi adadin, dan sah niat witir itu dengan tanpa menyebut bilangan. Wa yuhmadu ala ma yuriduhu ala al-awjuhi, dan diamal atau dibawa atas apa-apa yang diinginkannya itu ala al-awjuhi, dari beberapa jalan. Jadi misalnya mudah disebut itu udah bilangannya, dia langsung usolli sunnatal witri, dia disebut bilangannya itu. Dia kanggo gawe yaitu serakaat, kanggo gawe telur rakaat, kanggo gawe yaitu 5 rakaat. Ya, ini kanggo kira-kira itu gawe. Yang penting dedek lebih dekat yaitu 11 rakaat ini. Nah, jadi mau disebut bilangannya itu. Ya, itulah misalnya usolli sunnatal witri ini. Dia langsung 2 rakaat digawe jadi ini. Kanggo ada membayar uring serakaat. Wala yakfi fihi niyyatu sunnatil isya'i aw ratibatiha, dan tidak sah pada yaitu witir itu niat sunat isya atau niat yaitu sunat rawatib isya. Ini kanggo. Ya. Jadi kan sholat sunat isya itu kan sholat antara isya itu mempunyai dia. Ya. Jadi tidak cukup misalnya kata berniat usolli sunatal isya gitu. Dia untuk gawe witir. Ini tidak sah. Ya, sekalipun sholat witir itu dikerjakan yaitu setelah sholat isya itu. Ya, ini jadinya tidak kanggo kongkat usolli sunatal isya. Jadi harus kongkat usolli sunatal witri. Jadi sholat witir itu, masuknya sholat witir itu yaitu setelah kita mengerjakan sholat isya. Ingat, mengerjakan sholat isya bukan waktu isya, beda. Bedanya, misalnya kita melakukan sholat jamak takdim yaitu maghrib dan isya. Lakukan di waktu maghrib, dia jamak takdim. Jadi maghrib gawe dulu, terus langsung gawe isya di waktu maghrib itu. Nah setelah itu kan buat gawe witir langsung. Nggak sekalipun mengisi waktu maghrib. Nggak sekalipun mengisi waktu maghrib. Nggak, karena syarat dari sholat sunat witir itu dikerjakan setelah sholat isya, bukan setelah waktu isya.
wa tarawih, dan yaitu sholat tarawih, okay? Harus didatangkan kata-kata tarawih ini. Wa duha, dan sholat duha, okay? Harus kita datangkan itu kata-kata duha. Wa istisqa'in, dan sholat sunat istisqa, datang yaitu kata-kata istisqa ini. Wa kusufi syamsin aw qamarin, dan sholat sunat gerhana matahari atau rembulan. Tidak apakah itu sholat gerhana matahari atau rembulan. Amman naflul mutlaqu, adapun sholat sunat mutlaq, fala yajibu fihi ta'yinun, maka tidak wajib padanya itu menentukannya. Jadi mun sholat sunat mutlaq itu tidak wajib yaitu mentakyinkan, yaitu menentukan. Misalnya usolli sunatal mutlaq mereka Anda tulis itu cukup yaitu dengan mengucapkan usolli, sengaja saya sholat, cukup Pak itu. Ya, ini sholat sunat mutlaq. Nah, jadi benar dengan misalnya was-was datang si bepardu yang dalam niat itu doang. Enggak, mun dulu kene antek enggak sampai ketinggalan lawan rakaat nih. Ini. Jadi cukup Pak usolli fardhan maghribi. Enggak, makmuman. Cukup Pak ini. Enggak? Ini sengaja saya sholat fardu yaitu menjadi makmum. Cukup Pak ini. Bal yakfi fihi niyyatu fi'li sholati, akan tetapi cukup pada sholat sunat mutlaq itu niat mengerjakan sholat. Jadi sholat sunat mutlaq itu cukup yaitu hanya kita mengatakan usolli ini niat memperbuat sholat. Sengaja saya sholat, cukup Pak ini. Nggih, dete boleh datang yaitu sunatan atau mutlaq itu dete boleh. Nggih, cukup usolli ini. Kama fi rakaatay at-tahiyyati, sebagaimana yaitu pada 2 rakaat tahiyatul masjid, wal wudu'i, dan yaitu salat sunat wudu, wal istikharati, dan salat sunat istikharah. Nah, begitu juga oleh pendapat betul ya. Itu 2 rakaat tahiyatul masjid ini ya sama yang ya marah anggun salat sunat mutlaq. Jadi cukup Pak usolli doang. Begitu juga sholat sunat wudu cukup Pak ini. Sholat sunat istikharah itu cukup Pak ini. PDAD dia malah anggun sholat sunat mutlaq. Waktu sholatul awwalin, dan begitu juga sholat awwalin. Jadi sholat awwalin ini dikerjakan yaitu setelah sholat maghrib, terus kita kerjakan ba'da maghrib. Enggak, setelah zikir sebelum berbicara ini angkotnya gawe sholat sunat awwalin. Dia sholat sunat awwalin ini sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Dia sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat. Ya, jadi mentegawi yang rakaat, rakaat pertama kita baca yaitu Al-Ikhlas 6 kali. Terus Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Ya. Begitu juga ada rakaat kedua, dia surat Al-Ikhlas dibaca 6 kali. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Nah, hikmahnya itu agar kita ini keluar dari dunia ini dalam membawa keimanan. Nah, ini hikmah dari sholat sunat awwalin. Alama qala syekhuna, atas apa-apa dikatakan akan dia oleh guru kita Ibnu Ziyad, yaitu Ibnu Ziyad wal Allamah As-Suyuti, dan yaitu Al-Allamah As-Suyuti rahimahullahu taala, dirahmati mereka berdua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat dari Ibnu Ziyad dan Imam As-Suyuti. Nah, tetapi wallahi jazama bihi syekhuna fi fatawihi, dan yang menetapkan dengannya itu oleh guru kita Ibnu Hajar di dalam kitab fatwanya, annahu la budda fiha min at-ta'yin katuha, bahwasanya tidak boleh tidak pada sholat sunat awwalin itu mentakyinkan, menjelaskannya, enggak sama seperti sholat duha. Jadi pendapat mereka guru Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jadi wajib tidak dengan kata-kata awwalin itu. Jadi usolli sunatan awwalin wajib tidak dengan.
Nah jadinya makasih baru ino, ya. Jadinya lihat sholat fardu ino yang datang 3, yang wajib 3, ya. Ada 3 doang. Ya, pada sholat fardu itu yang wajib 3, yaitu qasar, ta'yin, ta'arud. Ya, pada sholat sunat yang mempunyai sebab atau sholat sunat yang telah ditentukan waktunya, yaitu hanya 2. Yang pertama adalah qasar dan yang kedua adalah ta'yin. Ya, sedangkan yaitu sholat sunat mutlak itu hanya 1, yaitu hanya qasar doang, yaitu sengaja memperkuat sholat. Nah ini semuanya ini yaitu berdasarkan dari yaitu hadis yang tadi disebutkan, yaitu innamal a'malu binniyat. Dan hanya segala amal perbuatan itu tergantung daripada niat. Jadi sebenarnya seluruh perbuatan tergantung dari niatnya. Jadi ada yaitu seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Jadi Sya'ban ini balene lekat masjid yaitu seukuran 3 kilo. Lalu setiap hari dia sholat jamaah doang. Ini satu saat itu sholat subuh Sya'ban tidak ikut jamaah. Jadi ketika ditunggu-tunggu oleh Rasulullah, Sya'ban di mana datang. Jadi kata Rasulullah, apakah ada yang melihat Sya'ban? Arak kini senyum yang Sya'ban kini sampai ini ke mana datang. Jadi sahabat menjawab, tidak ada wahai Rasulullah ini. Jadi karena takut Rasulullah waktu habis, sholat Rasulullah bersama sahabat yang lain. Nah setelah sholat, berketuan Rasulullah, enggak ada yang tahu itu rumahnya Sya'ban. Arak kini naum deh badan Sya'ban ini. Jadi arak sama sahabat naum antara Rasulullah ketuk. Jadi dalam perjalanan itu 3 kilo nih, ini berjalan Rasulullah ke rumahnya Sya'ban ini. Dia setelah diketuk pintunya, subur istri ini. Apakah benar ini rumah Sya'ban? Kata Rasulullah. Benar, kata istri ini. Mana Sya'ban? Kenapa dia tidak hadir berjamaah? Kata istri ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya yaitu salah satu yang menghalangi Sya'ban naik ke masjid untuk sholat jamaah adalah kematian. Jadi ketika ini gilina. Nah jadi ketua istri ini, tetapi di dalam sakratul maut ini wahai Rasulullah ada perkara yang ganjal, yang janggal. Kata Rasulullah, ketika sakratul maut ini Sya'ban mengucapkan, yaitu kenapa tidak lebih jauh? Ini seperti ini. Ucapan si kedua ini kenapa tidak? Yaitu yang lebih baru. Si ketelu ucapannya wahai Rasulullah, kenapa tidak semuanya? Jadi kejawab Rasulullah ucapannya yaitu bejanya sebuah ayat di Rasulullah itu surat Qaf, nggih, datang salah ayat yaitu 26 dono. Nggih, ini bejanya di Rasulullah. Jadi bejanya di Rasulullah, jadi ada penjelasan ayat ini bahwasanya ketika sakratul maut tono tak dipegitang amalan-amalan ini. Dan yaitu ganjaran ini. Jadi kenapa Sya'ban itu mengucapkan kenapa tidak lebih jauh? Karena tono tak diserima bahwa si 3 kilo ini ini lekat balik di 3 masjid ini ganjarannya. Semakin jauh semakin boleh ganjaran si ini. Nah kenapa tidak yang lebih baru? Jadi ketika Sya'ban pergi aning masjid, di tengah perjalanan dia melihat yaitu pengemis sedang kedinginan. Jadi Sya'ban itu memakai 2 baju. Baju yang baru dipakai pertama dan baju yang sudah usang sudah jelek dipakai di luar. Jadi ketika ia nyeliukan pengemis itu dalam kedinginan, jadi baju si jelek ini bayangnya ke dunia itu dia karena nyelimutin dia amputnya sehingga pengemis ini tidak masjid ini. Nah jadi hidupnya itu amalan-amalan si gawe ini. Jadi menderu bayangnya lebih boleh ampun boleh si bayangnya. Jadi si ketelu kenapa tidak semuanya? Jadi ketika Sya'ban ini memakan roti, jadi ketika disuapkan roti ini arah mengucapkan salam pengemis. Dia meminta itu makanan kepada Sya'ban. Orangnya roti ini jadi 2 isi Sya'ban ini. Ia ngedorangnya separuh, bayangnya pengemis ini separuh. Nah ketika ini sakratul maut ini ampune itu tampaknya bahwa separuh si bayangnya ini kuhelene. Ini lupa dengan kan dek ini penyesalannya.
ini tergantung mereka nih niat. Insyaallah pertemuan selanjutnya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.